tanah Jawa kuno, tempat di mana ilmu kebatinan menjadi napas kehidupan dan kesaktian menjelma sebagai ukuran derajat manusia, hidup seorang pertapa agung bernama Ki Ageng Cokrojoyo. Namun ia bukan pertapa biasa. Namanya bergaung dari gunung hingga pesisir, disertai bisik-bisik tentang kesaktian yang melampaui batas nalar. Dikatakan, ia mampu menggenggam rahasia alam, menembus tabir antara dunia manusia dan jagat gaib. Namun di balik ketenangan wajahnya yang penuh cahaya ilmu, tersembunyi bara ambisi yang tak pernah padam, hasrat menaklukkan kematian itu sendiri. Ia menginginkan keabadian, kehidupan yang tak berujung, yang diyakininya bisa dicapai hanya melalui puncak ilmu kanuragan paling terlarang, ajian pengikat raga dan ruh, yang konon mampu menyatukan kembali tubuh yang hancur oleh waktu. Didorong oleh dahaga yang tak terpuaskan, Ki Ageng Cokrojoyo meninggalkan hiruk-pikuk manusia dan menapaki jalan sunyi menuju alas Purwo, hutan keramat yang diyakini sebagai gerbang menuju dunia lain. Di tengah kabut pekat dan desir angin yang membawa bisikan tak kasat mata, ia memulai tapa brata paling berat, menyatukan diri dengan alam, memanggil kekuatan dari entitas-entitas yang tak dikenal manusia. Namun semakin dalam ia menapaki jalan itu, semakin gelap pula jiwanya tertelan oleh ambisi. Apa yang dulu ia cari sebagai pencerahan kini berubah menjadi kutukan. Ritual-ritual yang seharusnya membuka pintu surga, malah menyeretnya ke dalam bayang-bayang kekal. Tempat di mana keabadian berubah menjadi siksaan tanpa akhir. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekimu lancar dan hatimu diterangi cahaya ilmu, amin. Pada zaman dahulu kala di tanah Jawa yang masih diselimuti misteri dan kekuatan gaib, berdirilah sebuah padepokan terpencil di lereng Gunung Kawi. Padepokan ini dipimpin oleh seorang pertapa yang sangat dihormati, sekaligus ditakuti bernama Ki Ageng Cokroyo. Beliau dikenal memiliki kesaktian mandraguna dan pengetahuan mendalam tentang ilmu-ilmu kuno, yang bahkan para resi lain enggan untuk mempelajarinya. Keinginannya bukanlah sekadar pencerahan spiritual biasa, melainkan hasrat untuk melampaui batas takdir sebagai manusia fana dan mencapai keabadian yang hakiki. Ki Ageng Cokrojoyo menghabiskan hari-harinya dalam samadhi yang mendalam, mempelajari lontar-lontar kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di dalam hatinya yang paling dalam tumbuh benih ambisi yang sangat besar, sebuah hasrat untuk menaklukkan kematian itu sendiri. Ia percaya bahwa dengan menyatukan jiwa dan raga dalam sebuah ritual tertinggi, ia tidak hanya akan mencapai moksa, tetapi juga mempertahankan wujud fisiknya di dunia selamanya. Ambisi inilah yang perlahan-lahan membutakan mata batinnya dari jalan kebijaksanaan yang sejati. Keyakinan ini membawanya pada sebuah pencarian ilmu terlarang yang disebut Aji Raga Sukma, sebuah ajian yang dipercaya dapat menghentikan proses penuaan dan pembusukan tubuh. Banyak guru dan resi bijak telah memperingatkannya bahwa ilmu ini memiliki risiko yang sangat besar karena menentang kodrat alam semesta. Namun Ki Ageng Cokrojoyo yang diselimuti oleh kesombongan atas ilmunya, mengabaikan semua nasihat tersebut dan bertekad untuk menjadi satu-satunya manusia yang berhasil menguasai ajian pamungkas tersebut. Perjalanan Ki Ageng Cokrojoyo untuk menyempurnakan ilmunya dimulai dengan mencari sebuah kitab kuno yang hilang, dikenal dengan nama Pustaka Kalanggengan. Konon kitab ini ditulis oleh seorang penganut aliran sesat pada masa kerajaan kuno yang merinci setiap langkah ritual Aji Raga Sukma. Pencariannya membawanya melintasi hutan-hutan lebat, menuruni lembah curam, dan memasuki gua-gua tersembunyi yang dijaga oleh kekuatan gaib. Setiap langkahnya adalah pertaruhan nyawa yang sangat besar dan ujian atas kesaktiannya. Setelah berbulan-bulan mencari, ia mendapatkan petunjuk dari seorang pertapa tua di puncak gunung terpencil. Pertapa itu memberitahunya bahwa pustaka Kalanggengan disembunyikan di dasar sebuah candi yang telah lama tenggelam di rawa pening. Dengan kesaktiannya, Ki Ageng Cokrojoyo
menyelam ke dasar rawa yang gelap, dan berlumpur melawan makhluk-makhluk penjaga yang tak kasat mata. Akhirnya di dalam sebuah ruang rahasia yang dilindungi mantra kuno, ia menemukan kitab yang dicarinya terbungkus dalam kulit binatang yang telah lapuk. Membuka kitab tersebut, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan aura kekuatan gelap yang sangat pekat menyelimuti dirinya. Halaman-halamannya yang terbuat dari kulit kayu dipenuhi dengan aksara kuno yang rumit dan gambar-gambar ritual yang mengerikan. Kitab itu menjelaskan bahwa ritual tersebut harus dilakukan di tempat yang memiliki energi mistis sangat kuat dan membutuhkan pengorbanan serta pemusatan batin yang sempurna tanpa sedikit pun keraguan. Rasa puas dan bangga menyelimuti hatinya membuatnya semakin yakin bahwa takdir keabadian sudah ada di dalam genggamannya. Sebagai tempat untuk melaksanakan ritual agungnya, Ki Ageng Cokrojoyo memilih Alas Purwo, sebuah hutan di ujung timur Pulau Jawa yang terkenal angker menjadi gerbang menuju dunia lain. Hutan ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin, siluman, dan lelembut dari seluruh penjuru negeri. Hanya orang-orang dengan kesaktian tingkat tinggi yang berani memasukinya, dan Ki Ageng merasa inilah tempat yang paling tepat untuk menyerap energi alam yang luar biasa dahsyat. Ia percaya bahwa kekuatan gaib di hutan itu akan membantunya mencapai puncak ritual. Di jantung hutan di bawah naungan pohon beringin raksasa yang usianya ribuan tahun, ia mempersiapkan segala sesaji dan ubah rampe yang dibutuhkan. Lingkaran perlindungan gaib ia buat dengan taburan garam krosok dan bunga 7 rupa. Sementara di tengahnya, ia letakkan pustaka kalanggengan yang terbuka. Selama berhari-hari ia berpuasa mutih, hanya memakan nasi putih dan air kendi untuk menyucikan raganya dari segala kotoran duniawi. Asap kemenyan dan dupa wangi mengepul menciptakan suasana yang sakral, sekaligus mencekam di tengah keheningan hutan. Tepat pada malam bulan purnama saat gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib diyakini terbuka lebar, Ki Ageng Cokrojoyo memulai ritualnya. Ia duduk bersila dengan mata terpejam, merapalkan mantra-mantra kuno dari kitab terlarang. Dengan suara yang bergetar penuh kekuatan, energi di sekelilingnya mulai bergejolak. Angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan hutan. Para penghuni gaib Alas Purwo seolah menjadi saksi dari sebuah upaya manusia untuk menentang hukum alam. Saat ritual memasuki tahap puncaknya, konsentrasi Ki Ageng Cokrojoyo diuji dengan berbagai godaan yang maha berat. Para jin dan lelembut penghuni Alas Purwo mulai menampakkan diri mencoba untuk mengacaukan samadinya. Mereka menciptakan ilusi tentang harta karun yang melimpah, tumpukan emas dan permata yang berkilauan di hadapannya. Namun sang pertapa tetap tak bergeming, karena tujuannya bukanlah kekayaan duniawi, melainkan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari itu, yaitu keabadian. Ketika godaan harta tidak berhasil, para makhluk gaib mengubah wujud mereka menjadi gadis-gadis cantik dengan paras yang memabukkan. Mereka menari dengan gemulai, membisikkan janji-janji kenikmatan surgawi yang dapat membuat pertapa Manun goyah imannya. Ki Ageng Cokrojoyo merasakan gejolak dalam batinnya. Namun, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menepis bayangan-bayangan tersebut. Ia sadar sepenuhnya bahwa satu kesalahan kecil saja akan berakibat fatal dan menggagalkan seluruh usahanya selama ini. Godaan terakhir adalah yang paling berat, di mana para siluman menjelma menjadi arwah guru-gurunya dan leluhurnya. Mereka datang dengan wajah sedih menasinya untuk menghentikan ritual sesat itu dan kembali ke jalan yang benar. Mereka memperingatkan tentang kutukan abadi yang akan menimpanya jika ia terus melanjutkan. Ini adalah ujian terberat bagi batinnya karena ia harus melawan rasa hormat dan keraguan. Namun ambisinya yang telah mengeras menjadi batu membuatnya menepis semua itu sebagai ujian terakhir sebelum mencapai kemenangan. Setelah berhasil melewati semua godaan, Ki Ageng Cokrojoyo
merasakan tubuhnya menjadi ringan seolah akan terlepas dari bumi. Kekuatan gaib yang sangat besar mulai mengalir masuk ke dalam setiap sel tubuhnya, dan ia merasa proses penyatuan raga dan sukma hampir mencapai kesempurnaan. Ia yakin inilah saatnya, momen di mana ia akan terlahir kembali sebagai manusia abadi yang tak terkalahkan oleh waktu. Sebuah senyum tipis penuh kemenangan mulai terukir di bibirnya yang kering karena berhari-hari meraba mantra. Namun tepat di detik-detik terakhir, sebuah kesalahan fatal terjadi. Sebersih rasa sombong dan bangga yang luar biasa besar melintas di dalam hatinya. Ia membayangkan bagaimana seluruh dunia akan tunduk dan memuji satu-satunya manusia abadi. Noda kesombongan sekecil biji sesawi itu telah mencemari kemurnian batin yang menjadi syarat mutlak ritual tersebut. Seketika, aliran energi yang masuk ke tubuhnya berubah menjadi liar, panas, dan merusak. Tidak lagi membangun tetapi menghancurkan. Proses transformasi yang seharusnya membuatnya sempurna justru berbalik arah secara mengerikan. Tubuhnya tidak membesar dan bersinar, melainkan mulai menyusut dengan cepat, seolah dihisap oleh kekuatan dari dalam. Kulitnya mengering dan mengeriput, otot-ototnya meluruh. Namun anehnya rambut dan kukunya justru tumbuh memanjang dengan cepat. Ia merasakan sakit yang tak terperi, sebuah penderitaan saat raganya dipaksa mengecil. Namun Sukman tetap terperangkap di dalamnya, menolak untuk pergi dan menolak untuk mati. Jeritan tanpa suara adalah satu-satunya hal yang mampu dilakukan oleh Ki Ageng Cokrojoyo saat ia merasakan raganya remuk dan menyusut menjadi bentuk yang tak ia kenali. Proses transformasi yang gagal itu berakhir dengan wujud yang mengerikan. Sebuah boneka hidup seukuran telapak tangan orang dewasa. Kesadarannya yang agung, pengetahuannya yang luas, dan kesaktiannya yang mandraguna kini terperangkap dalam penjara daging yang kerdil dan tak berdaya. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, hanya bisa merasakan penderitaan abadi dan penyesalan yang membakar jiwa. Di dalam keheningan total, ia merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia, sang pertapa agung yang berambisi menaklukkan kematian, kini telah menjadi makhluk aneh yang bahkan lebih rendah dari binatang melata. Ia mencoba meronta, mencoba mengeluarkan mantra terkuatnya, namun yang ada hanyalah kekosongan. Seluruh kekuatan spiritual yang telah ia kumpulkan selama ratusan tahun kini berbalik mengunci Sukman di dalam wujud mungil itu, menjadi sumber kutukan yang tak akan pernah berakhir. Penyesalan datang terlambat, menggerogoti sisa-sisa kesadarannya. Para penghuni gaib alas Purwo yang tadinya menggoda, kini menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan kasihan. Mereka menyaksikan bagaimana ambisi telah mengubah seorang manusia sakti menjadi sebuah anomali alam semesta. Perlahan mereka menjauh meninggalkan Ki Ageng Cokrojoyo sendirian dalam wujud barunya di bawah pohon beringin raksasa. Lingkaran ritualnya telah pudar, dan kini ia menjadi bagian dari keangkeran hutan itu sendiri. Sebuah monumen hidup dari kegagalan melawan takdir. Setelah penderitaan akibat transformasi mereda, sebuah sensasi baru yang jauh lebih mengerikan mulai mengambil alih kesadarannya. Rasa lapar yang tak terperikan bukan lapar akan makanan atau minuman, tetapi lapar akan esensi kehidupan itu sendiri. Kitab pustaka Kalanggengan yang ia pelajari ternyata tidak hanya menjanjikan keabadian, tetapi juga menciptakan sebuah eksistensi parasit. Untuk mempertahankan wujud semi hidupnya, ia harus menyerap energi kehidupan dari makhluk lain. Sebuah dahaga akan darah yang tak akan pernah terpuaskan. Rasa lapar ini menjadi satu-satunya fokus dalam kesadarannya yang terperangkap. Pikirannya yang dulu dipenuhi mantra dan ilmu kebijaksanaan kini hanya berputar pada satu hal, keinginan untuk menyerap kehidupan. Ia bisa merasakan setiap detak jantung hewan yang lewat di dekatnya, merasakan hangatnya darah yang mengalir di pembuluh rusa yang merumput beberapa meter darinya. Kemampuan merasakan ini menjadi siksaan baru, karena tubuhnya yang kaku dan tak berdaya tidak memungkinkan ia untuk berburu atau bahkan bergerak seinci pun.
Suatu hari, seekor kancil yang terluka parah akibat serangan macan tutul roboh dan mati di dekat akar pohon beringin tempat ia terbaring. Saat darah segar hewan itu meresap ke dalam tanah, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan sesuatu yang aneh. Energi kehidupan dari darah itu terserap secara perlahan melalui tanah dan masuk ke dalam tubuh mungilnya, memberikan sedikit kelegaan dari rasa lapar yang menyiksanya. Saat itulah ia mengerti sepenuhnya sifat kutukannya. Ia ditakdirkan untuk selamanya mendambakan darah kehidupan. Waktu berlalu tanpa terasa, mungkin puluhan atau bahkan ratusan tahun. Ki Ageng Cokrojoyo dalam wujudnya yang telah mengering dan menghitam terbaring diam di antara akar-akar beringin. Keberadaannya telah menyatu dengan hutan tertutup oleh lapisan daun kering dan tanah lembab. Kisah tentang seorang pertapa sakti yang mencoba mencapai keabadian di alas Purwo telah lama memudar menjadi dongeng pengantar tidur, terlupakan oleh generasi manusia yang silih berganti. Ia ada dalam keadaan antara hidup dan mati, sebuah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hingga pada suatu sore yang mendung, dua orang pemburu dari desa terdekat tersesat dan tanpa sengaja memasuki area keramat di jantung hutan. Salah satu dari mereka yang bernama Jati bersandar pada pohon beringin raksasa untuk beristirahat. Saat tangannya menyingkirkan gundukan daun, ia menyentuh sesuatu yang aneh. Karena penasaran, ia menggalinya perlahan dan menemukan sesosok makhluk kecil yang aneh dengan rambut dan kuku yang panjang tidak wajar. Keduanya terperanjat dan mundur ketakutan, mengira itu adalah pertanda buruk. Namun teman Jati yang bernama Suro, seorang yang sedikit mengerti tentang hal-hal gaib, justru merasakan aura kekuatan yang aneh dari makhluk itu. Ia melihatnya bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki energi besar yang sedang tertidur, dikuasai oleh keserakahan dan keinginan untuk memiliki kekuatan. Suro mengabaikan peringatan Jati. Dengan hati-hati, ia membungkus makhluk itu dengan sobekan kain bajunya dan membawanya pergi secara diam-diam, berharap benda aneh itu bisa mengubah nasibnya. Setibanya di rumah, Suro menempatkan makhluk kecil itu di dalam sebuah kotak kayu dan menyimpannya di kamar paling terpencil. Ia mulai memberikan sesajen berupa kembang setaman, membakar, kemenyan, dan bahkan menyajikan kopi pahit seperti yang biasa dilakukan orang untuk benda pusaka. Namun hari demi hari, ia merasa aura makhluk itu justru semakin meredup. Di dalam penjaranya, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan laparnya mencapai batas. Wujud fisiknya mulai retak karena kekurangan energi kehidupan. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Suro bermimpi didatangi oleh seorang kakek berjubah putih yang agung. Kakek itu memberitahunya bahwa makhluk yang ia temukan bukanlah pusaka biasa yang mempan dengan sesajen bunga dan kemenyan. Ia adalah entitas yang membutuhkan sari kehidupan, yaitu darah. Dalam mimpi itu, sang kakek berpesan agar Suro memberikan stage darahnya sendiri jika ingin membangkitkan kekuatan makhluk itu dan mendapatkan imbalan yang setimpal. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga meninggalkan jejak ketakutan dan keyakinan di hati Suro saat ia terbangun. Didorong oleh mimpinya dan rasa putus asa akan kemiskinan, Suro memberanikan diri dengan sebilah pisau kecil. Ia menggores ujung jarinya dan meneteskan darahnya tepat di depan mulut makhluk itu. Seketika ia merasakan hawa di dalam ruangan berubah menjadi dingin. Makhluk itu seolah bergetar sesaat dan aura gelap yang kuat terpancar darinya. Di dalam sana, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan energi kehidupan mengalir, meredakan siksa laparnya untuk pertama kali dalam ratusan tahun. Sebuah ikatan gaib pun terbentuk antara sang makhluk terkutuk dan manusia pertama yang memeliharanya. Sejak malam pemberian darah itu, kehidupan Suro berubah drastis. Hewan buruannya selalu datang sendiri ke perangkapnya. Hasil panen kebunnya melimpah ruah, dan ia bahkan menemukan sebuah kantung berisi kepingan uang emas peninggalan zaman kuno di dekat sungai. Suro sadar sepenuhnya bahwa semua keberuntungan ini datang dari makhluk kecil yang ia rawat.
Ia pun menjadi rutin memberinya setetes darah setiap malam bulan purnama, menjadikannya sebuah ritual sakral pribadi. Terbentuklah sebuah perjanjian tanpa kata antara Suro dan entitas yang kelak dikenal sebagai Jenglot itu. Ki Ageng Cokrojoyo dengan sisa-sisa kesaktiannya memanipulasi alam di sekitar Suro untuk mendatangkan keberuntungan sebagai imbalan atas darah yang sangat ia butuhkan untuk bertahan. Kesadarannya yang terperangkap kini memiliki tujuan baru, melayani tuannya agar ia sendiri tetap bisa hidup. Ini adalah simbiosis mutualisme yang mengerikan, sebuah persekutuan antara ambisi manusia dan penderitaan makhluk terkutuk. Namun kemakmuran Suro yang datang tiba-tiba menimbulkan kecurigaan dan iri hati di kalangan tetangganya. Mereka mulai berbisik-bisik tentang pesugihan dan ilmu hitam. Rahasia tentang makhluk aneh di rumah Suro pun mulai tersebar dari mulut ke mulut. Dengan demikian, dimulailah perjalanan panjang sang Jenglot di dunia manusia. Berpindah tangan dari satu pemelihara ke pemelihara lainnya, menyebarkan legenda tentang kekuatan dan kutukan yang menyertainya ke seluruh pelosok negeri. Kekayaan Suro yang datang secara tiba-tiba menjadi buah bibir di seluruh desa. Para tetangga yang dahulu bersimpati pada kemiskinannya, kini menatapnya dengan tatapan penuh curiga dan iri hati. Mereka melihat ladangnya yang selalu subur, meski desa dilanda kekeringan dan perangkap binatangnya yang tak pernah kosong. Bisik-bisik di kedai kopi dan pasar desa mulai berubah menjadi tuduhan terbuka. Fitnah bahwa Suro telah mengikat perjanjian dengan iblis alas Purwo menyebar lebih cepat daripada api yang membakar jerami kering. Suro merasakan perubahan sikap warga desa. Ia yang dahulu selalu disambut hangat, kini dihindari seolah membawa wabah penyakit. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya, dan tidak ada lagi yang mau membeli hasil panennya. Rasa terasing dan paranoia mulai menggerogoti jiwanya. Ia menjadi lebih tertutup, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar bersama makhluk terkutuk itu yang ia anggap sebagai satu-satunya teman sekaligus sumber kekuatannya. Ketergantungannya pada Jenglot itu semakin dalam seiring dengan kebencian dunia luar yang semakin besar. Di dalam wujud mungkilnya, Ki Ageng Cokroyo dapat merasakan ketakutan dan kemarahan yang menyelimuti hati Suro. Energi negatif ini justru menjadi makanan tambahan bagi esensinya yang gelap. Aura sang Jenglot pun menjadi semakin pekat dan kelam, mempengaruhi suasana di sekitar rumah Sur menjadi lebih suram dan menakutkan. Ikatan gaib di antara mereka tidak lagi murni tentang imbalan keberuntungan, tetapi telah tercemar oleh kebencian dan keinginan untuk membalas dendam pada mereka yang telah mengucilkannya. Puncak kemarahan warga desa terjadi ketika ternak milik kepala desa mati secara misterius tanpa sebab yang jelas. Dihasut oleh seorang dukun saingannya, seluruh kesalahan ditimpakan kepada Sur dan pesugihannya. Malam itu dipimpin oleh kepala desa yang kalap. Puluhan warga dengan obor dan senjata tajam bergerak menuju rumah Suro. Mereka berteriak-teriak menuntut agar Suro menyerahkan peliharaan setannya untuk dimusnahkan agar desa kembali bersih dari kutukan. Suasana menjadi sangat mencekam dan penuh amarah. Suro yang mendengar keributan itu menjadi panik. Ia memeluk kotak kayu berisi Jenglot dengan erat, tahu bahwa inilah akhir dari semua kemakmuran yang ia nikmati. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah menyakiti siapapun. Namun suaranya tenggelam oleh caci maki dan amukan massa. Pintu rumahnya didobrak dengan paksa, dan dalam sekejap warga desa menyerbu masuk, menghancurkan perabotan, dan mencari sumber ilmu hitam yang mereka yakini ada di sana. Suro terdesak di sudut ruangan tak berdaya menghadapi kemarahan tetangganya sendiri. Kepala desa berhasil merebut kotak kayu dari tangan Suro dan membantingnya ke tanah. Saat kota itu hancur, wujud Jenglot yang mengerikan itu pun terlihat di bawah cahaya obor. Warga menjerit ngeri melihat makhluk dengan rambut dan kuku panjang itu. Tanpa pikir panjang, kepala desa mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi, berniat untuk menghancurkan benda terkutuk itu sekali dan untuk selamanya.
Di tengah kekacauan itu, Suro hanya bisa memejamkan mata, pasrah pada nasibnya dan nasib peliharaannya. Tepat saat mata Cangkul hendak menghantam tubuh mungil jenglot itu, sebuah kekuatan gaib yang dahsyat meledak dari dalam dirinya. Meskipun tubuhnya tetap kaku tak bergerak, kesadaran Ki Ageng Cokrojoyo yang terancam melepaskan sebagian kecil dari kesaktian kunonya. Angin kencang tiba-tiba bertiup memadamkan sebagian besar obor. Dan langit yang tadinya cerah seketika diselimuti awan hitam pekat diiringi petir yang menyambar-nyambar. Suhu di dalam ruangan turun drastis membuat semua orang menggigil ketakutan. Kekuatan tak kasat mata itu tidak menyerang secara fisik, melainkan menyerang pikiran dan batin para penyerang. Malam itu, hawa aneh menyelimuti seluruh desa. Udara terasa berat seolah langit menahan napas. Dari rumah Suro yang berdiri di tengah kabut pekat, mulai muncul tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bayangan-bayangan hitam menari liar di dinding, seolah hidup, bergerak tanpa sumber cahaya. Suara rintihan panjang dan tawa melengking menggema dari segala penjuru, membuat bulu kuduk warga berdiri. Tidak ada angin, tidak ada kehidupan, namun setiap daun bergetar seperti takut. Di antara kerumunan warga yang datang dengan amarah, kepala desa berdiri paling depan. Dialah yang paling bernafsu ingin menghancurkan rumah Suro dan segala yang dianggap membawa petaka. Namun keberaniannya runtuh seketika. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, tubuhnya mendadak kaku. Ia menatap tangannya sendiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Ia merasakan ratusan, bahkan ribuan serangga gaib merayap di bawah kulitnya, menggigiti setiap urat dan dagingnya dari dalam. Jeritannya memecah malam, menggema ke seluruh penjuru desa. Kengerian itu menular seperti wabah. Para warga yang sebelumnya bersorak lantang kini berubah menjadi lautan ketakutan. Dalam sekejap, semua keberanian yang mereka kumpulkan lenyap, digantikan oleh teror murni yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Satu persatu mereka menjatuhkan senjatanya. Ada yang menangis, ada yang berlari tunggang langgang sambil berteriak memohon ampun. Tak satu pun menoleh ke belakang. Mereka berhamburan keluar dari rumah Suro, seperti dikejar oleh bayangan maut yang tak kasat mata. Bagi mereka, Suro bukan lagi manusia yang harus dimusnahkan. Ia telah berubah menjadi penjaga dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang bahkan kehadirannya membuat roh-roh jahat gentar. Saat terakhir dari kekacauan itu berlalu, rumah itu kembali tenggelam dalam kesunyian. Hanya surau tua yang gemetar di sudut ruangan, dan sebuah jenglot kecil tergeletak di lantai. Dari tubuh mungilnya terpancar denyut aura hitam, gelombang energi gaib yang bergetar halus, seolah baru saja menelan kekuatan besar untuk mempertahankan eksistensinya. Namun kemenangan itu membawa harga yang mahal. Energi dahsyat yang dilepaskan jenglot untuk melindungi dirinya juga menyedot kehidupan tuannya sendiri. Tubuh Suro menjadi lemah, matanya sayu, wajahnya pucat seperti mayat. Dalam hitungan hari ia jatuh sakit parah. Tak ada dukun, tak ada tabib, bahkan tak ada tetangga yang berani menjejakkan kaki di halaman rumahnya. Rumah itu kini dianggap gerbang neraka yang terbuka di tengah desa. Suro pun menghadapi ajalnya sendirian, terbaring di tikar lusuh, dengan penyesalan yang menghantui setiap tarikan napas terakhirnya. Ia sempat menatap jenglot yang diam di samping ranjangnya, seolah menyadari bahwa makhluk kecil itulah bayangan dari keserakahan dirinya sendiri. Lalu, dalam satu desahan panjang, nyawanya pun terlepas. Rumah itu menjadi makam tanpa nisan, tempat di mana manusia dan makhluk gaib sama-sama dikurung oleh kutukan. Setelah Suro meninggal, jenglot itu kehilangan sumber energinya. Dahaga akan darah manusia kembali menyiksanya. Ia menggeliat, mencari apapun untuk dimangsa, tapi tak ada lagi yang hidup di sekitarnya. Hari demi hari berlalu, kekuatannya memudar. Kulitnya yang semula hitam berkilau, kini mengering, retak dan rapuh seperti kayu mati. Dalam keheningan yang pekat, ia kembali tertidur panjang di samping jasad tuannya, yang perlahan membusuk.
Disitulah ia berdiam, terjebak dalam kutukan kelaparan abadi, sebuah penderitaan yang bahkan kematian pun tak sanggup mengakhirinya. Berita kematian Suro menyebar cepat ke desa-desa tetangga. Cerita tentang malam penuh teror itu menjadi legenda baru. Rumahnya disebut rumah terkutuk, tempat di mana manusia yang bermain dengan kekuatan gelap menerima balasan yang setimpal. Orang-orang berbisik dengan nada ngeri setiap kali nama Suro disebut. Mereka percaya jenglot itu masih ada di sana, menunggu seseorang cukup bodoh untuk membangunkannya kembali. Bertahun-tahun kemudian, seorang saudagar kaya dari negeri seberang mendengar kisah itu. Ia dikenal sebagai pengumpul benda-benda mistis dan pemuja kekuatan gaib. Ketika kabar tentang jenglot pelindung yang haus darah sampai ke telinganya, rasa penasarannya membakar lebih kuat dari rasa takut. Dengan keyakinan bahwa ia bisa menguasai apapun, ia berangkat menuju desa itu. Ia membayar beberapa warga yang cukup berani untuk menjadi penunjuk jalan. Bersama mereka, ia melangkah menembus semak belukar dan pepohonan tua menuju rumah yang telah lama ditinggalkan. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti reruntuhan yang ditelan waktu. Tapi udara di sekelilingnya masih bergetar aneh, dingin, berat, dan penuh desisan halus seolah tanah itu sendiri masih menyimpan napas kutukan lama. Dan di sanalah, di tengah puing-puing keserakahan masa lalu, takdir baru mulai berputar kembali. Dengan hati-hati, saudagar itu memasuki reruntuhan rumah dan menemukan jenglot yang tergeletak di antara debu dan tulang belulang suruh. Ia mengenali aura kekuatan besar yang tertidur di dalam makhluk itu. Tanpa ragu, ia mengambilnya, membersihkannya, dan menempatkannya dalam sebuah peti berukir yang dilapisi kain sutra. Ia tahu persis apa yang dibutuhkan benda itu, dan ia siap membayarnya demi kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar lagi. Sang jenglot pun mendapatkan tuan baru dan perjalanannya di dunia manusia kembali berlanjut. Sejak saat itu, jenglot tersebut berpindah tangan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia dimiliki oleh para bangsawan yang haus kekuasaan, para pedagang yang serakah, hingga para penjahat yang ingin kebal dari hukum. Setiap pemilik memberinya darah, dan sebagai gantinya ia memberikan secuil kekuatannya. Namun seringkali berakhir dengan nasib tragis. Kisahnya terus tumbuh dan berkembang menjadi simbol abadi dari ambisi manusia yang seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebuah persekutuan mengerikan dengan kutukan yang tak pernah berakhir. Saudagar kaya yang kini memiliki jenglot itu bukanlah orang sembarangan. Namanya Wiro Sengkoro, seorang pria yang telah lama mendalami ilmu-ilmu kebatinan dan mengoleksi benda-benda pusaka dari seluruh penjuru Nusantara. Ia tidak melihat jenglot itu dengan rasa takut seperti Suro, melainkan dengan tatapan penuh perhitungan seorang ahli. Ia tahu bahwa di dalam wujud mungil yang mengerikan itu tersimpan kekuatan purba yang dahsyat. Sebuah alat yang jika digunakan dengan benar dapat membawanya ke puncak kekuasaan yang tak terbayangkan. Berbeda dari Suro yang hanya memberikan tetesan darah, Wiro Sengkoro melakukan ritual yang jauh lebih rumit dan terstruktur. Setiap malam tertentu ia mengurapi tubuh jenglot itu dengan minyak misik dan 1000 bunga, sambil membacakan mantra-mantra kuno untuk membangkitkan dan mengarahkan kekuatannya. Darah yang ia berikan pun bukan dari jarinya, melainkan darah ayam cemani hitam legam yang dipercaya memiliki energi mistis lebih tinggi. Tujuannya jelas, bukan sekadar keberuntungan melainkan untuk menghancurkan saingan bisnisnya dan menundukkan para penguasa di bawah pengaruhnya. Di dalam kesadarannya yang terperangkap, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan perbedaan yang nyata. Energi yang ia terima kini lebih kuat dan terfokus. Ikatan yang terbentuk dengan Wiro Sengkoro bukanlah ikatan simbiosis sederhana, melainkan sebuah kemitraan yang dingin dan transaksional. Ia merasakan ambisi sang saudagar yang membara, sebuah cerminan dari hasratnya sendiri di masa lalu. Meskipun ia tetap menjadi budak dari kutukannya, kini ia merasa menjadi senjata dalam sebuah permainan kekuasaan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Di bawah asuhan dan perlindungan Wiro Sengkoro,
kekuatan Sang Jenglot mulai menampakkan wujudnya secara nyata. Tak ada lagi yang berani meragukan keampuhan makhluk kecil itu. Sejak hari pertama ia disimpan dalam peti sutra merah di ruang pemujaan rumah besar Wiro. Keajaiban-keajaiban mulai terjadi. Kapal dagang milik Wiro Sengkoro melintas di samudera tanpa pernah tersentuh badai, seolah angin dan gelombang tunduk di bawah kehendaknya. Sementara kapal milik para pesaingnya karam secara misterius. Ada yang terbakar di tengah laut tanpa sebab, ada pula yang lenyap bersama seluruh awaknya tanpa meninggalkan puing sedikit pun. Keberuntungan luar biasa itu membuat nama Wiro Sengkoro melambung tinggi. Ia memperluas kekuasaannya dari pesisir utara hingga ke pedalaman selatan, membangun jaringan perdagangan, membeli tanah, dan menaklukkan para pejabat dengan uang dan pengaruh. Namun di balik keberhasilan itu, banyak kisah aneh yang beredar. Para pejabat yang berani menghalangi langkahnya, satu persatu jatuh sakit secara misterius, kehilangan jabatan, atau tiba-tiba meninggal dengan wajah membiru seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung, karena setiap yang berani membuka mulut berakhir dengan nasib serupa. Dalam waktu singkat, Wiro Sengkoro membangun imperium yang tak tertandingi. Gudang-gudangnya penuh emas dan rempah, istananya menjulang megah dengan pilar batu hitam, dan ukiran naga yang melilit di setiap dinding. Orang-orang menyebutnya raja tanpa mahkota, penguasa bayangan yang mengatur jalannya perdagangan tanpa harus duduk di singgasana. Namun di puncak kejayaan itu, ia justru merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Malam-malamnya terasa panjang dan dingin. Di ruang istana yang gemerlap, ia duduk sendirian di antara peti harta dan permata, menatap bayangannya sendiri di cermin perunggu. Setiap pantulan wajahnya tampak semakin asing. Matanya kosong seperti menatap kekosongan yang tak berujung. Istri dan anak-anaknya menjauh, merasakan hawa dingin dan aura gelap yang selalu menyelimuti rumah mereka sejak makhluk itu dibawa pulang. Tak ada tawa, tak ada cinta, hanya keheningan yang menekan seperti kabut yang tak kunjung sirna. Kekuasaan yang dulu ia dambakan kini berubah menjadi penjara emas. Dari dalam peti sutranya, Ki Ageng Cokrojoyo, jiwa yang terperangkap di dalam tubuh Sang Jenglot, menyaksikan semuanya dengan tatapan hampa. Ia menjadi saksi bisu atas penderitaan batin tuannya. Dalam keabadian yang dingin, ia melihat dengan jelas bagaimana ambisi manusia yang membara bisa berakhir menjadi kutukan abadi. Ironisnya, ia yang terkunci dalam raga kerdil justru mampu melihat penjara tak kasat mata yang menjerat jiwa Wiro Sengkoro. Dua makhluk berbeda, namun senasib. Satu terkurung dalam daging, yang lain terbelenggu oleh harta. Di tengah kemegahan itu, satu-satunya orang yang masih dekat dengannya adalah Raden Mas Panji, keponakan sekaligus tangan kanan yang ia percayai sepenuhnya. Panji adalah pemuda cerdas, pandai bicara, dan tampak setia. Ia menjadi satu-satunya saksi dari ritual-ritual aneh yang dilakukan pamannya setiap malam Jumat Kliwon, termasuk rahasia besar tentang Sang Jenglot yang menjadi sumber kejayaan keluarga mereka. Wiro Sengkoro mempercayai Panji sepenuhnya, berharap suatu hari nanti, pemuda itu akan mewarisi seluruh kekayaan dan kekuasaan yang telah ia bangun dengan susah payah. Namun Wiro tidak pernah tahu bahwa di dalam dada Panji telah tumbuh benih keserakahan yang jauh lebih gelap dari dirinya sendiri. Dalam diam, Panji mulai melihat pamannya bukan sebagai sosok yang patut dikagumi, melainkan sebagai rintangan di jalannya menuju kekuasaan mutlak. Ia menganggap Sang Jenglot bukan sekadar jimat pelindung, melainkan gerbang menuju kekuasaan abadi. Malam demi malam Panji memperhatikan setiap gerak-gerik pamannya. Ia mencatat setiap bacaan mantra, setiap urutan persembahan, dan bahkan setiap tetes darah yang harus diteteskan di atas kain merah. Dalam kesunyian, ia mempelajari ritual terlarang itu hingga menguasainya nyaris sempurna. Dan seperti nasib setiap manusia yang dikuasai ambisi, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk berkhianat. Kesempatan itu akhirnya datang pada suatu malam kelam.
Wiro Sengkoro baru saja selesai melakukan ritual pengusiran roh untuk menyingkirkan seorang musuh kuat dari kalangan bangsawan laut. Energinya terkuras habis, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar hebat. Dalam kelelahan itu, ia tak menyadari bahwa di balik tirai kamarnya, Raden Mas Panji tengah mengintai dengan mata yang menyala penuh nafsu. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, sejarah baru dari kutukan Sang Jenglot mulai ditulis kembali dengan darah keluarga sendiri. Melihat pamannya terbaring lemah tak berdaya, Panji tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan dalih akan melakukan ritual penyembuhan, ia memasuki ruang pusaka dan mengambil peti berisi jenglot. Alih-alih menolong, ia justru meninggalkan Wiro Sengkoro dalam keadaan sekarat. Tanpa energi dari jenglot yang selama ini menopang umurnya secara gaib, kondisi Wiro memburuk dengan cepat. Ia meninggal beberapa hari kemudian dalam kesendirian dan penyesalan dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Raden Mas Panji kini menjadi tuan baru dari jenglot tersebut. Namun, sifatnya sangat berbeda dari Wiro Sengkoro yang sabar dan penuh perhitungan. Panji adalah seorang yang arogan, gegabah, dan tidak sabaran. Ia ingin semua keinginannya terwujud dalam sekejap mata. Ia memaksa jenglot itu bekerja lebih keras, memberinya darah setiap hari, bukan lagi setiap malam bulan purnama. Ritual yang ia lakukan pun asal-asalan dipenuhi dengan nafsu dan amarah, bukan dengan konsentrasi dan pemahaman. Cokrojoyo merasakan energi kasar dan memaksa dari tuan barunya. Tututan Panji yang tanpa henti membuat kekuatan yang ia salurkan menjadi liar dan tidak stabil. Keberuntungan yang datang seringkali disertai dengan petaka kecil. Misalnya, Panji berhasil memenangkan sejumlah besar uang dari meja judi. Namun dalam perjalanan pulang, ia dirampok dan hartanya ludes. Ia berhasil menyingkirkan seorang saingan. Namun caranya yang brutal justru menarik perhatian pihak berwenang dan menimbulkan kecurigaan. Kekuatan yang dulu begitu presisi di tangan Wiro Sengkoro kini menjadi seperti badai yang merusak segala sesuatu. Tanpa pandang bulu, Panji yang dibutakan oleh ambisi tidak menyadari bahwa ia sedang bermain dengan api. Semakin keras ia mencoba mengendalikan kekuatan jenglot, semakin tak terkendali pula efek yang ditimbulkannya. Ia terus menuntut lebih tidak sadar bahwa dirinya sedang menggali kuburannya sendiri dengan setiap tetes darah yang ia berikan kepada makhluk terkutuk itu. Keserakahan Panji mencapai puncaknya saat ia berniat untuk merebut takhta seorang adipati di wilayahnya. Ia melakukan sebuah ritual besar-besaran, mengorbankan beberapa ekor hewan, dan memberikan darahnya dalam jumlah yang sangat banyak kepada Sang Jenglot, menuntut kekuatan untuk menciptakan kekacauan di Kadipaten. Ia ingin Sang Adipati tewas dan rakyat menunjuknya sebagai pemimpin baru. Ini adalah sebuah permintaan yang melampaui batas dari perjanjian gaib yang ada. Di tengah ritual, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan energi yang dipaksakan kepadanya terlalu besar untuk dikendalikan. Kekuatan gelap yang ia lepaskan alih-alih menyerang Sang Adipati justru berbalik arah dan mengunci terdekatnya, Raden Mas Panji sendiri. Panji tiba-tiba menjerit kesakitan saat merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Dalam hitungan detik, kutukan itu menunjukkan wajah aslinya. Kulit Raden Mas Panji mulai mengeriput dengan cepat, seperti dedaunan yang mengering disapu panas matahari. Urat-urat di wajahnya menonjol, matanya membulat ketakutan sementara napasnya tersengal-sengal. Rambut hitam legamnya memutih seketika, dan tubuh yang semula tegap kini melengkung lemah seperti ranting tua. Dalam beberapa kedipan mata, ia menua puluhan tahun dalam penderitaan yang tak mampu diteriakkan. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, Panji ambruk ke lantai marmer, menjadi mayat layu dengan wajah membeku antara keserakahan dan penyesalan. Kutukan itu telah menuntaskan tugasnya. Sang Jenglot, makhluk kecil berkulit gelap yang menjadi sumber malapetaka, kembali terdiam. Tubuh mungilnya tergeletak di tengah ruangan megah yang kini berubah menjadi kuburan ambisi manusia. Lampu-lampu minyak padam satu persatu,
meninggalkan hanya bayangan dingin yang menari di dinding istana. Keheningan menggantikan jeritan. Udara terasa berat, dan waktu seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan kejatuhan seorang manusia yang terlalu berani menantang batas takdir. Jenglot itu memasuki masa tidurnya kembali, membisu di antara puing-puing kemewahan yang kini kehilangan arti. Ia menunggu dalam kesunyian abadi, menanti tangan serakah lain yang suatu hari akan kembali membangunkannya. Sebab dalam setiap zaman, selalu ada manusia yang tergoda oleh kekuasaan instan. Dan setiap kali itu terjadi, siklus penderitaan pun akan berulang. Seolah semesta menegaskan satu kebenaran purba. Kekuatan yang lahir dari jalan pintas selalu menuntut harga yang paling mahal, jiwa pemiliknya sendiri. Setelah kematian mengerikan Raden Mas Panji, istana megah itu menjadi tempat terkutuk. Tak ada satupun yang berani mendekat. Dinding-dindingnya mulai retak, atapnya ambruk, dan taman-taman yang dulu indah ditelan semak belukar. Penduduk desa berbisik setiap kali melintas di dekatnya tentang suara tangisan yang kadang terdengar di tengah malam atau bayangan putih yang berdiri di jendela lantai 2. Seiring berjalannya waktu, bangunan megah itu hancur perlahan, menjadi reruntuhan tanpa nama yang ditelan oleh waktu dan dilupakan oleh sejarah. Namun di dalam salah satu ruang yang lapuk, tersembunyi di balik debu dan sarang laba-laba, sang jenglot masih terbaring dalam peti kayu tua. Kayu itu telah rapuh, namun aura gaibnya tetap kuat. Ia tertidur dalam kegelapan, tak terusik oleh pergantian zaman. Kerajaan-kerajaan runtuh, pemerintahan berganti, namun makhluk kecil itu tetap di sana. Abadi dalam kesunyian, menunggu dengan sabar, hingga dunia kembali melupakannya sepenuhnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika dunia telah berubah dan manusia mulai sibuk dengan mesin dan uang, takdir mempertemukan jenglot dengan tangan baru. Seorang pencari barang bekas bernama Karto, secara tak sengaja menemukan jalan masuk ke reruntuhan istana tersebut. Ia bukan orang berilmu, bukan pula orang yang percaya takhayul. Ia hanya seorang miskin yang mencari sisa besi tua dan barang antik untuk dijual di pasar loak. Tanpa mengetahui apapun tentang legenda kelam tempat itu, Karto melangkah masuk ke dalam reruntuhan, diterangi hanya oleh cahaya redup dari lentera minyak kecil. Di antara tumpukan perabot rusak dan debu tebal, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah peti kecil berukir rumit, terbuat dari kayu hitam yang sudah retak namun terasa dingin saat disentuh. Dengan rasa ingin tahu yang besar, ia membukanya. Seketika udara di sekitarnya berubah dingin, dan aroma kemenyan tua tercium samar. Di dalamnya terbaring jenglot, dengan tubuh mengering dan mata terpejam seperti tidur panjang. Karto mundur setapak, hatinya berdebar. Tapi rasa takut itu segera terkalahkan oleh pikiran tentang uang. Ia membayangkan betapa berharganya benda aneh ini di pasar antik kota. Tanpa berpikir panjang, ia membungkus peti itu dan membawanya pulang. Keesokan harinya, ia menjualnya kepada seorang pedagang barang antik hanya dengan beberapa keping perak. Ia tak tahu bahwa di hari itu ia telah melepaskan kembali kutukan kuno ke dunia manusia. Bagi Karto, itu hanyalah keberuntungan sesaat. Namun bagi dunia itu adalah awal dari babak baru petaka yang sama. Kini jenglot berpindah tangan, bukan lagi di antara bangsawan haus kuasa, melainkan di kalangan orang biasa yang melihatnya sebagai benda pembawa hoki, pesugihan atau jimat penglaris. Memasuki era modern, legenda sang jenglot berubah bentuk. Cerita tentang pertapa sakti yang gagal mencapai keabadian perlahan terkikis, digantikan oleh mitos yang lebih sederhana, lebih duniawi. Jenglot kini dikenal sebagai jimat pesugihan tingkat tinggi, sarana cepat untuk meraih kekayaan, memenangkan undian, atau melariskan dagangan. Ia menjadi komoditas di pasar mistis, diperjualbelikan di antara orang-orang yang putus asa mencari jalan pintas menuju keberuntungan, tanpa pernah memahami harga mengerikan yang harus dibayar.
Dan di sanalah ironi itu berulang. Zaman boleh berubah, manusia boleh berganti rupa. Tapi keserakahan selalu sama. Sementara jauh di sudut gelap ruang pemujaan, sang jenglot masih tersenyum dalam tidurnya, menanti dengan sabar hingga tangan berikutnya datang menyentuhnya lagi. Dari satu paranormal ke paranormal lain, dari satu kolektor ke kolektor berikutnya, jenglot itu diperjualbelikan dengan harga yang semakin fantastis. Setiap pemilik baru memberinya nama dan cerita yang berbeda, menambahkan lapisan-lapisan mitos baru di atas kisah aslinya yang tragis. Ritual perawatannya pun disederhanakan. Terkadang hanya diberi minyak wangi atau darah hewan kecil cukup untuk membuatnya tetap memiliki aura mistis yang kuat. Ia menjadi ikon dari dunia supranatural. Sosoknya yang mengerikan sering muncul dalam cerita-cerita misteri populer. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, kesadaran Ki Ageng Cokrojoyo semakin meredup. Ia tidak lagi merasakan ambisi besar dari para tuannya. Yang ia rasakan hanyalah keserakahan-keserakahan kecil yang dangkal. Penderitaannya menjadi sebuah tontonan. Kekuatannya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan sepele. Ia rindu pada kesunyian alas Purwo, bahkan pada penderitaan pertamanya yang murni. Penjara dagingnya kini telah menjadi penjara ketenaran yang aneh. Sebuah siksaan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari jenglot itu jatuh ke tangan seorang pria tua bernama Eyang Sho. Beliau bukanlah seorang kolektor atau paranormal yang mencari keuntungan, melainkan seorang ahli spiritual sejati yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari kearifan kuno. Saat pertama kali memegang jenglot itu, Eyang Suryo tidak merasakan aura kekuatan atau harapan akan kekayaan yang ia rasakan. Justru adalah gelombang penderitaan dan penyesalan yang sangat mendalam, seolah ia mendengar jeritan jiwa yang terperangkap selama berabad-abad. Dengan penuh welas asih, Eyang Suryo tidak menempatkan jenglot itu di altar pemujaan. Ia justru meletakkannya di ruang meditasinya yang tenang, di atas selembar kain putih bersih. Beliau tidak memberinya darah, melainkan setiap hari ia duduk di hadapannya, membacakan doa-doa penyucian, dan melantunkan kidung-kidung kuno yang menenangkan jiwa. Tujuannya bukan untuk meminta, melainkan untuk memberi. Memberikan kedamaian pada entitas yang ia yakini sedang menderita di dalamnya. Melalui meditasi yang dalam, Eyang Suryo berhasil melakukan kontak batin dengan sisa-sisa kesadaran Ki Ageng Cokrojoyo. Dalam penglihatannya, ia menyaksikan seluruh kisah tragis sang pertapa mulai dari ambisinya yang agung, kesalahannya yang fatal, hingga penderitaannya yang abadi. Ia mengerti bahwa makhluk di hadapannya bukanlah iblis yang harus ditakuti, melainkan jiwa yang tersesat yang membutuhkan pertolongan untuk menemukan jalan pulang. Ia pun bertekad untuk melakukan apapun demi mengakhiri kutukan tersebut. Eyang Suryo akhirnya menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik rantai kutukan itu. Seluruh penderitaan yang menimpa manusia selama berabad-abad ternyata berakar pada satu hal: ambisi seorang manusia yang ingin melawan kehendak Tuhan. Ia memahami bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus kelam ini bukanlah dengan menghancurkan sang jenglot, melainkan dengan membebaskan jiwa Ki Ageng Cokrojoyo dari raga terkutuk yang telah menahannya begitu lama. Ikatan antara roh dan tubuh kecil itu terbentuk dari ambisi akan keabadian, lalu diperkuat oleh dahaga darah dan ketakutan akan kematian. Selama berabad-abad, energi itu terus berputar, memberi kehidupan sekaligus menebar penderitaan. Untuk memutusnya, Eyang Suryo tahu bahwa ia memerlukan ritual pemurnian, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memaafkan dan melepaskan. Namun ritual semacam ini bukan tanpa risiko. Ia tahu, energi negatif yang terpendam selama ratusan tahun di dalam jenglot itu bisa saja bangkit dan berbalik menyerang dirinya. Ia mungkin akan kehilangan nyawa, atau bahkan jiwanya bisa ikut terseret ke dalam kegelapan abadi. Tapi bagi Eyang Suryo, itu adalah harga yang pantas dibayar demi mengakhiri rantai dosa dan penderitaan yang diwariskan oleh keserakahan manusia.
Malam itu, bulan purnama menggantung penuh di langit, menyirami puncak gunung suci dengan cahaya perak yang lembut namun tegas. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di atas batu besar yang dikelilingi pepohonan tua, Eyang Suryo duduk bersila menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk upacara suci itu. Tidak ada sesajen berdarah, tidak ada tumbal manusia, tidak ada mantra penuh ancaman. Hanya bunga 7 rupa yang ia taburkan membentuk lingkaran, mewakili keindahan dan keseimbangan alam semesta. Di tengahnya ia tuangkan air dari 7 sumber mata air, lambang kesucian hati dan kebeningan niat. Sementara di sisi timur ia menyalakan dupa beraroma cendana. Asapnya menjulang pelan ke langit, seperti doa yang naik menuju alam roh. Dan di pusat lingkaran itu terbaring sang jenglot, kecil, kering, dan tampak tak bernyawa, namun memancarkan aura tua yang berat dan pekat. Eyang Suryo memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mulai menyalurkan energi batinnya. Suaranya rendah, bergetar, memantulkan gelombang doa yang dalam. Bukan doa untuk kekuatan, melainkan doa untuk pengampunan. Wahai jiwa yang terperangkap, bisiknya lirih, lepaskanlah bebanmu. Aku tidak datang untuk menghukummu, tapi untuk membawamu pulang. Gelombang energi putih keemasan mulai keluar dari tubuhnya, berputar lembut mengelilingi lingkaran bunga. Ruang di sekitarnya bergetar, udara menjadi hangat, dan bayangan gelap yang selama ini melekat pada jenglot itu perlahan mulai memudar. Di dalam dimensi lain, di kedalaman kesadaran gaibnya, Ki Ageng Cokrojoyo merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak berabad-abad terperangkap dalam bentuk jenglot. Sebuah kehangatan halus menyusup ke dalam jiwanya, menghapus dingin dan gelap yang telah lama menjeratnya. Energi itu bukan datang dari ketamakan, bukan dari darah, dan bukan dari keinginan menguasai. Energi itu adalah ketulusan, kasih, dan pengampunan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ki Ageng Cokrojoyo menangis, bukan karena sakit melainkan karena merasa diampuni. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya bukan dikutuk oleh Tuhan, melainkan oleh ambisinya sendiri. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, ia tidak melawan. Ia menundukkan diri, membuka hatinya, dan menerima energi suci yang dikirimkan oleh Eyang Suryo. Dalam pusaran cahaya yang semakin terang, roh Ki Ageng Cokrojoyo mulai memudar perlahan, berubah menjadi kabut cahaya yang lembut, lalu terurai ke udara, kembali ke asalnya. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, angin di puncak gunung membawa aroma damai. Tanda bahwa satu jiwa telah menemukan jalan pulangnya. Saat puncak ritual suci itu tiba, Eyang Suryo mengangkat kendi berisi air. Dari 7 sumber mata air yang ia bawa dari berbagai penjuru Nusantara. Air yang telah disucikan oleh alam, bukan oleh tangan manusia. Dengan gerakan perlahan namun mantap, ia meneteskan air itu satu persatu di atas tubuh sang jenglot, yang terbaring di tengah lingkaran bunga 7 rupa. Namun air itu bukan untuk memberi minum, bukan untuk menghidupkan, melainkan untuk menyucikan dan melepaskan. Begitu tetes pertama menyentuh kulit kering jenglot itu, angin di puncak gunung mendadak berubah arah. Udara yang semula berat dan pekat kini terasa bergetar, membawa aroma tanah basah dan dupa suci. Aura hitam yang selama berabad-abad melingkupi tubuh makhluk itu mulai memudar, tergantikan oleh cahaya keemasan lembut yang merembes keluar dari celah-celah tubuhnya. Tubuh kecil dan mengerikan itu mulai bergetar hebat, bukan karena amarah, tetapi seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama menjerat jiwanya. Suara halus bergema di udara, seolah ribuan roh turut menyaksikan dan berdoa. Gunung itu seakan hidup, pepohonan bergetar lembut, dan langit di atasnya terbuka sedikit, menyingkap sinar bulan purnama yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Eyang Suryo tetap duduk bersila di tengah pusaran energi itu. Matanya terpejam, namun wajahnya tenang. Ia tidak melawan, tidak memerintah, hanya membiarkan cinta kasih dan doa pengampunan mengalir.
Dalam cahaya keemasan itu, wujud fisik Jenglot perlahan-lahan mulai retak. Bukan retak karena kehancuran, melainkan retak karena pembebasan. Retakan-retakan itu mengeluarkan sinar halus, dan tubuhnya yang kering mulai hancur, menjadi butiran debu cahaya yang berterbangan ke udara, menari dalam pusaran angin suci. Dari debu itu, perlahan muncul sosok bayangan transparan berjubah putih, arwah Ki Ageng Cokrojoyo dalam wujudnya yang sejati, sebelum ambisi dan keserakahan mengurungnya dalam tubuh terkutuk. Wajahnya damai, matanya menatap lembut ke arah Eyang Suryo. Tak ada kata yang terucap, namun getaran batin antara keduanya mengirimkan pesan yang lebih dalam dari 1000 kalimat. Ucapan terima kasih, penyesalan, dan kelegaan. Ia menunduk memberi penghormatan terakhir kepada sang leluhur yang telah membebaskannya. Lalu tubuhnya yang bercahaya perlahan terangkat ke langit, menyatu dengan sinar bulan purnama, yang kini berkilau seolah menelan segala kegelapan yang tersisa. Dalam sekejap, sosok itu lenyap, kembali ke haribaan sang pencipta, meninggalkan ketenangan yang begitu hening, hingga hanya suara angin malam yang terdengar. Ketika semua cahaya memudar, yang tersisa di puncak gunung hanyalah sejumput abu halus di atas kain putih, berkilau samar di bawah sinar rembulan. Eyang Suryo membuka matanya perlahan. Sebuah senyum lembut terukir di wajahnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kedamaian. Ia tahu, malam itu bukan hanya kutukan yang berakhir, tapi juga pembebasan dua jiwa yang telah lama terjerat oleh ambisi dan dosa. Kini gunung itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi bayangan gelap yang menunggu. Tidak ada lagi energi jahat yang mengintai. Hanya keheningan dan kesejukan yang tersisa. Di balik malam yang damai, alam semesta seolah berbisik, mengukir pelajaran abadi di antara bintang-bintang, bahwa ambisi yang lahir dari keserakahan hanya akan membawa manusia menuju kehancuran yang tak berujung, dan bahwa kasih, pengampunan, dan welas asih yang tulus memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada kutukan apapun di dunia ini, bahkan mampu menebus jiwa yang paling tersesat sekalipun. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang perlahan memudar, legenda Sang Jenglot mencapai akhir kisahnya. Tidak lagi sebagai dongeng menakutkan tentang makhluk haus darah, melainkan sebagai cermin spiritual tentang kebodohan manusia yang ingin menantang takdir, dan kebijaksanaan seorang sufi yang memilih memaafkan. Dan sejak malam itu pula, setiap kali angin lembut berhembus dari puncak gunung suci itu, orang-orang percaya itu adalah napas terakhir Ki Ageng Cokrojoyo yang kini telah tenang di sisi Sang Pencipta.